Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru penggerak, saya Kurnia Dwi Ariyanti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan, dan menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan harus mampu menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain dalam artian merdeka batin dan menjadi mandiri yang merdeka secara lahir. Pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Pendidikan juga harus membentuk budi pekerti yang dapat mewujudkan kebijaksanaan pada diri sehingga anak dapat mengambil keputusan dan sikap yang positif dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut refleksi tentang pengetahuan dan pengalaman baru pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dengan 3 pertanyaan pemantik. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pembelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Saya pun beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran sehingga pembelajaran terpusat pada guru atau menggunakan metode teacher center. Pembelajaran tidak disesuaikan bakat dan minat siswa karena fokus utama saya lebih ke tercapaian materi dan mengutamakan ketuntasan belajar. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini kurang tepat. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru pun harus mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, guru harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Guru harus menghargai setiap karakter murid, memberikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya dengan menekankan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan model atau metode yang variatif dan berpusat pada murid. Guru harus menuntun dan mengarahkan murid dengan baik sesuai kodrat anak agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Karena anak sejatinya bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Dalam menuntun anak tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia dan menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Guru harus melakukan asesmen diagnostik sebelum melakukan pembelajaran agar dapat membantu guru untuk lebih mengenal karakteristik anak didiknya sehingga guru dapat dengan mudah untuk mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak. Proses pembelajaran di kelas, anak harus belajar tanpa adanya tekanan belajar, tanpa takut disalahkan, bebas mengutarakan pendapatnya, dan mengembangkan kreativitas dalam bentuk apapun. Dalam membentuk budi pekerti yang mewujudkan kebijaksanaan pada diri sehingga murid dapat mengambil keputusan dan sikap yang positif dalam kehidupan bermasyarakat. Guru harus menjaga hubungan yang
positif dengan orang tua murid, karena keluarga juga merupakan sebuah ekosistem untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dan membangun budi pekerti untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.